Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin movie bersama aku Liz. Di episode Ngopi kali ini aku bakal ngobrolin drama Mellow Movie yang tayang di Netflix. Drama ini diperankan oleh Park Bo Young, Choi Woo Sik, Lee Jun Young, Jun Soni. Nah, Mellow Movie ini nyeritain tentang dunia sinema, dunia film yang ada di Korea. Menariknya tuh dari point of view Kim Woo-bi yang diperankan sama Park Bo Young dan Choi Woo Sik yang di sini berperan sebagai Ko Gyeong. Kim Woo-bi ini diceritakan sebagai anak dari kru film. Jadi bapaknya tuh kerja di dunia perfilman sebagai kru, sebagai asisten sutradara. Tapi dia tuh kayak mentingin banget kerjaannya dan itu membuat Woo-bi kesel. Dan dia tuh juga kesel sama namanya karena arti nama dia itu adalah film. Movie mungkin mungkin di Korea movie itu disebutnya movie, mungkin ya, kalau salah mohon dibenarkan. Terus dari point of view-nya Ko Gyeong, dia tuh pecinta sinema dari kecil karena dia selalu nonton banyak film dan cita-citanya menonton semua film yang ada di dunia ini yang mungkin relate sama pecinta sinema. Hal menarik menurutku drama ini tuh kayak semacam ada kritikan terhadap dunia sinema yang di sini tuh digambarkan kayak pekerjanya orang-orang di balik layarnya itu kayak overwork gitu. Jadi kayak nggak beberapa bapaknya Kim Woo-bi itu dicontohkan sebagai orang yang sangat-sangat mencintai kerjaannya sehingga hubungannya sama anaknya itu agak jadi love-hate relationship gitu yang harusnya sebagai bapak dia hadir untuk anaknya tapi selalu mengingkari janjinya dan itu membuat Woo-bi kesel sampai ayahnya meninggal dunia. Jadi hubungannya jadi Woo-bi juga kerja di dunia film, di dunia sinema sebagai kru pada awalnya hingga akhirnya dia jadi sutradara dan dia tuh kayak pengen ngebuktiin gitu bahwa dunia film tuh nggak sebegitunya banget kok. Cuman itu tujuannya. Kalau untuk Ko Gyeong sendiri, dia dari kecil suka sama sinema sampai pas besar dia tuh sebenarnya juga nggak tahu ya ini bagaimana cara menghasilkan uang dari sinema dan akhirnya dia kepikiran buat jadi aktor aja. Padahal aslinya dia tuh aktingnya nggak bener banget dan semua orang tahu kalau dia itu aktingnya nggak bagus. Tapi dia sering nongkrong di set syuting sehingga dia akrab sama semua krunya. Yang uniknya dia tuh punya pribadi yang menyenangkan, jadi dia selalu ceria, deket, akrab sama orang lain, jadi ya dia dipersilahkan aja gitu untuk nongkrong di tempat syuting. Disitulah dia ketemu sama Woo-bi. Karakternya tuh dibangun cukup beralasan. Jadi kenapa sih Woo-bi ini orangnya agak skeptis, agak kurang percaya sama orang. Terlebih saat dia ketemu sama Ko Gyeong yang emang udah terang-terangan dari awal suka sama Woo-bi, tapi dia agak gak percaya karena dari kecil pun dia agak gak percaya kan sama omongan bapaknya yang selalu berkali-kali ngingkarin janjinya. Dan terbukti lagi ketika dia mempercayakan hatinya ke Ko Gyeong malah ngilang. Terus Ko Gyeong sendiri itu kan di sini digambarkan sebagai orang yang menyenangkan. Jadi dia selalu ceria, selalu tampak, selalu tersenyum gitu wajahnya tuh. Tapi ternyata alasan kenapa dia berusaha untuk selalu senyum itu karena dia takut untuk ditinggalin. Karena dari kecil dia diasuh sama kakaknya, orang tuanya udah meninggal, diasuh sama kakaknya. Di situ dia berusaha untuk selalu jadi orang yang menyenangkan, tidak menyusahkan orang lain karena dia takut ditinggalin. Dialog Ko Gyeong sama ibunya Woo-bi. Jadi Ko Gyeong ini kan ditanya nih sama Woo-bi, kamu tuh masalah hidupnya apa sih? Gitu, kamu kurangnya apa sih? Nah di situ Ko Gyeong tuh kayak belum jujur. Nah ada juga dialog ibunya Woo-bi tuh ngomong ke Ko Gyeong bahwa kamu tuh orangnya terlalu baik dan orang baik itu biasanya sering sakit. Nah sakit di sini tuh dalam artian bukan hanya sakit fisik tapi juga sakit mental ya kali ya, karena dia banyak menyimpan
hal-hal yang sebenarnya harusnya diungkapin tapi dia nggak ungkapin untuk ngejaga perasaan orang lain. Terus ada juga karakter second lead-nya yang sebenarnya aku suka banget sama karakter second lead di sini. Itu ada si Jun dan Jua. Nah, jadi si Jun, Jua dan Ko Gyeom itu sebenarnya sahabatan, tapi Jua dan si Jun itu mereka pacaran dari SMA dan mereka pacaran selama 7 tahun. Tapi suatu hari Jua ini memutuskan hubungan tanpa alasan yang jelas dan itu membuat si Junnya galau bertahun-tahun karena dia nggak pernah tahu kenapa sih Jua ini ninggalin dirinya. Ternyata pas udah ketemu lagi, Jua ini nyeritain bahwa iya dia tuh nggak nemuin, dia tuh kayak kehilangan dirinya gitu ketika dia pacaran sama si Jun. Apa-apa saja yang dulu dia lakuin sama si Jun sebenarnya dia tuh nggak suka, tapi karena dia cinta, ya dia lakuin itu. Nah, suatu hari dia sadar, dia ngerasa dia harus nemuin dirinya lagi. Nah, di sini Jua ini memutuskan untuk jadi penulis film. Nah, dan dia lumayan udah selama bertahun-tahun putus dari si Jun, dia lumayan udah mengembangkan karirnya. Tulisannya dipakai untuk film-film yang tayang di bioskop. Nah, sedangkan si Jun dia belum jadi apa-apa. Si Jun ini awalnya dari awal emang passionate terhadap musik, tapi selama bertahun-tahun dia berjuang, dia belum ada istilahnya rezekinya di bidang musik. Jadi dia terjebak di sebuah kafe kayak gitu untuk kerja di sana. Dan ada dialog yang cukup menyesakan menurutku. Jadi si Jun bilang, duniaku tuh berhenti sejak kamu ninggalin aku. Nah, itu agak sebenarnya dialog yang cukup menyesakkan, tapi juga dialog yang ya harusnya move on aja nggak sih? Kenapa dia terjebak? Cerita mereka tuh menurutku realistis ya. Jadi tentang mengejar cita-cita kan, si Junnya mau jadi musisi, Juanya mau jadi penulis film. Realistisnya adalah si Jun ini kan berjuang bertahun-tahun. Hanya karena kamu berjuang itu bukan berarti kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Karena sukses itu ada timingnya juga gitu, bukan hanya semata kamu kerja keras terus kamu bakal dapetin apapun yang kamu mau. Itu nggak kayak gitu, karena emang tiap orang itu ada timingnya. Ya, selama kamu terus mencoba dan tidak menyerah. Itu yang didapat dari cerita si Jun sama Jua ini. Secara hubungan juga mereka realistis, kayak hanya karena mereka saling cinta, saling peduli, bukan berarti mereka juga berakhir bersama. Itu sih yang aku suka dari perkembangan hubungan mereka. Pendewasaannya tuh dapat gitu. Terus lumayan ada beberapa part yang bikin nangis juga di Melo Movie ini. Tapi yang paling terkenang di aku tuh ada pas saat kematian kakaknya Ko Gyeom itu Ko Jun. Jadi pas Ko Jun meninggal, Ko Gyeomnya nggak berani untuk masuk ke dalam rumah. Jadi dia berhari-hari tidur di dalam mobil dan si Mubinya ketika sadar dia ngerasa dia kayak terluka banget gitu ngelihat si Ko Gyeomnya juga sedih banget karena ditinggal sama Ko Jun meninggal. Dan di situ dia mencoba untuk hadir sebagai pacar dan mengatakan bahwa Ko Gyeom kamu nggak sendirian. Di situ teman-temannya Ko Gyeom itu berusaha untuk nemenin dia. Yang bukan kurang banget, tapi agak ada part yang hilang kalau menurutku. Itu pas kematian Ko Jun. Jadi ada part dimana Ko Gyeom dan Ko Jun ini berantem karena Ko Gyeom menganggap Ko Jun tuh kayak nggak punya semangat untuk hidup gitu loh, hidupnya tuh lempeng aja. Nah, Ko Jun tuh kesel, Ko Gyeomnya kesel gitu, kenapa sih Ko Jun tuh kayak nggak punya semangat untuk hidup. Tapi ternyata ada alasannya, dan Ko Jun tuh emang nggak bisa ngekspresiin aja perasaannya, dan sebenarnya dia seneng hidup bersama Ko Gyeom ini karena dia anak yang baik dan tidak menyusahkan. Terus yang hilang itu part dimana Ko Junnya meninggal. Jadi tiba-tiba Ko Junnya sakit, masuk rumah sakit. Nah, terus tiba-tiba adegannya langsung ke adegan funeral gitu, yang di situ nggak diliatin gimana perasaannya pas Ko Jun meninggal.
jadi langsung ke adegan funeral yang jadi menurutku agak ada part yang hilang aja sih di situ. Di ending ini kan Mubi ini tujuannya pengen bikin film percintaan yang naskahnya diambil dari naskah Jua. Judulnya Melody, itu mengisahkan tentang kisah Jua sama si Jun. Tapi si film Melodinya ini kayak nggak diliatin gitu di akhir kayak gimana filmnya atau cuplikannya. Tiba-tiba filmnya udah tayang aja, terus soundtracknya meledak gitu. Nah, soundtrack itu yang membuat titik balik dari si Jun itu hidupnya sukses dimulai dari ngisi soundtrack film itu. Tapi kita nggak dikasih lihat gitu cuplikan filmnya seperti apa, cuma dikasih kabar bahwa ya soundtracknya lebih meledak daripada filmnya. Karena ini si Junnya kan musisi yang nyiptain soundtrack, nyiptain lagu gitu, tapi menurutku ada beberapa soundtrack di sini yang agak nggak ada yang terkenang sih, jadi sayang banget aja sih di situ. Kira-kira itu aja ulasan Melo Movie dari aku. Semoga ini bisa jadi gambaran buat kalian untuk lanjut nonton atau skip aja. Buat kalian yang udah nonton, silahkan kasih pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Dadah!